Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Audit dan Assurance bersama saya Bunga Anisa Hararet di pertemuan yang ketiga. Di materi kali ini kita akan membahas terkait topik tanggung jawab auditor. Silakan disimak penjelasan melalui PPT ini ya. Baik, untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah terkait tujuan audit laporan keuangan, dan kita akan melihat perbedaan tanggung jawab antara manajemen dan juga tanggung jawab dari auditor. Nah, kita coba membahas terlebih dahulu tujuan dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan yang dituju melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material dan sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan standar audit 200. Nah, hasil dari suatu audit itu adalah berupa laporan yang memuat pernyataan suatu opini. Nah, berikutnya kita masuk pada perbedaan antara tanggung jawab dari auditor dan juga tanggung jawab dari manajemen. Nah, kita coba pahami terlebih dahulu batasan-batasan tanggung jawab antara manajemen dan auditor di dalam audit laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa tanggung jawab dari manajemen diantaranya adalah menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Nah, di sini artinya adalah bahwa yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan adalah pihak manajemen. Kenapa? Karena manajemenlah yang paling mengetahui mengenai aktivitas perusahaan, dan manajemen juga yang menentukan standar akuntansi apa yang digunakan untuk menyusun laporan keuangannya. Nah, tanggung jawab yang kedua adalah menyajikan laporan keuangan yang wajar. Untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang wajar, manajemen harus memiliki pertimbangan yang sehat terkait dengan prinsip kehati-hatian, sehingga akun-akun di dalam laporan keuangan itu dapat disajikan secara wajar. Katakanlah itu dia tidak under value maupun over value. Kemudian, tanggung jawab yang ketiga adalah menetapkan dan menerapkan pengendalian internal. Dengan adanya pengendalian internal, penyusunan laporan keuangan diharapkan akan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Dan yang keempat, pihak manajemen harus terbuka kepada auditor untuk bisa mendapatkan eh, informasi-informasi selama proses audit. Nah, kesimpulannya adalah tanggung jawab atas laporan keuangan itu terletak pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, selanjutnya adalah kita lihat apa saja tanggung jawab dari auditor. Nah, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan opini terkait laporan keuangan. Dan yang kedua adalah melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Nah, setelah kita mengetahui batasan-batasan tanggung jawab antara auditor dengan manajemen, sekarang kita lihat tanggung jawab auditor itu secara lebih dalam. Apa saja istilah-istilah terkait dengan tanggung jawab auditor ini. Yang pertama adalah auditor bertanggung jawab untuk menemukan salah saji material ya, atau kesalahan penyajian atau misstatements
di mana kesalahan penyajian ini merupakan suatu selisih atas angka, klasifikasi penyajian, atau pengungkapan suatu pos laporan keuangan antara yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan yang seharusnya menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, jadi salah saji itu harus dipastikan oleh auditor bahwa salah saji tersebut tidak material atau tidak mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Karena apabila salah saji tersebut material, maka akan berdampak pada opini yang akan dinyatakan oleh auditor nantinya. Nah, penyebab dari kesalahan penyajian ini dibedakan menjadi dua. Bisa disebabkan karena kesalahan atau error, dan yang kedua bisa disebabkan karena adanya kecurangan atau fraud. Nah, kalau kesalahan atau error ini merupakan salah saji di dalam laporan keuangan yang sifatnya tidak disengaja. Sementara fraud ini adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dalam satu manajemen. Ya, ini dia untuk perbedaan antara kesalahan penyajian yang disebabkan karena adanya error dengan adanya kecurangan atau fraud. Nah, untuk kesalahan penyajian yang disebabkan karena kesalahan ya yang tidak disengaja, yaitu error, di mana kesalahan penyajian jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan ini sifatnya tidak disengaja. Nah, jika kita lihat kesalahan penyajiannya ini dikarenakan adanya fraud, ya dapat terbagi dua, yaitu fraudulent financial reporting atau pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, dan yang kedua adalah misappropriation of asset, yaitu penyalahgunaan aset. Nah, untuk fraudulent financial reporting adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan. Nah, jadi, misalnya manajemen ini secara sengaja membuat eee, lebih saji terkait penjualan untuk meningkatkan laba bersih dalam laporan keuangan. Nah, ini bisa saja berupa manipulasi, pemalsuan, hingga penggelapan data akuntansi. Dan teknik-teknik yang biasanya banyak digunakan terkait fraudulent financial reporting ini adalah improper revenue recognition ya, atau pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Kemudian pendapatan yang dicatat sebelum waktunya, kemudian adanya transaksi fiktif, dan membuat lebih saji untuk meningkatkan laba bersih. Ini adalah contoh-contoh dari teknik yang paling banyak digunakan terkait fraudulent financial reporting. Nah, yang kedua adalah misappropriation of asset, yaitu salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset, yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai kerangka pelaporan yang berlaku. Contohnya adalah penggelapan ataupun pencurian aset ya, di mana misalnya ada karyawan atau individu di dalam perusahaan itu menggelapkan kas perusahaan ataupun menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi dan juga melakukan pengeluaran yang tidak sesuai ataupun markup. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan atau fraud ya, di mana ada hal-hal yang mendorong seseorang itu melakukan fraud. Nah, ini dikenal dengan yang teori fraud triangle, di mana ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan kecurangan. Yang pertama adalah adanya pressure atau tekanan, di mana individu ini akan mendapatkan tekanan baik dari atasan atau lingkungannya untuk melakukan kecurangan. Kemudian adanya opportunities atau kesempatan, ya mungkin pada awalnya individu ini tidak ingin melakukan kecurangan, tapi karena adanya kesempatan atau karena pelaku kecurangan ini mengetahui adanya celah kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan sehingga dapat memanfaatkan celah kesempatan tersebut untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga adalah rationalization,
atau rasionalisasi ya, artinya individu ataupun pelaku kecurangan ini akan berusaha, untuk membenarkan perilaku kecurangannya itu tadi. Nah, kemudian tanggung jawab auditor yang berikutnya ya, yang kedua ini adalah bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai atau reasonable assurance. Apa itu keyakinan yang memadai atau reasonable assurance? Ya, definisinya adalah bahwa keyakinan yang diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke level yang dapat diterima. Jadi keyakinan memadai ini artinya auditor itu tidak memberikan jaminan yang absolut atau jaminan 100% bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Nah, keyakinan memadai ini juga merupakan basis dari auditor untuk menyatakan suatu opini. Nah, jadi auditor itu hanya bisa memberikan keyakinan yang memadai ya jika jika semua bukti itu sudah didapatkan, dan auditor hanya bisa memberikan keyakinan memadai juga karena akuntansi ini kan berisi estimasi yang kompleks. Auditor juga mempunyai keterbatasan sehingga tidak bisa memberikan atau tidak bisa memastikan adanya estimasi yang akan terjadi ataupun tidak di kemudian hari. Nah, keterbatasan lainnya juga adalah misalnya adanya kolusi yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya kolusi yang dilakukan oleh manajemen ini kan biasanya terstruktur dan rapi, sehingga mengakibatkan auditor itu akan sulit untuk mendeteksi salah saji pada laporan keuangan. Nah, tanggung jawab auditor yang berikutnya ya, yang ketiga yaitu professional skeptis atau skeptisme profesional. Skeptisme profesional ini merupakan suatu sikap dari auditor yang berpikir kritis, itu selalu mempertanyakan dan waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik karena kesalahan maupun fraud. Jadi auditor ini harus berpikir kritis ya terhadap bukti audit dan selalu mempertanyakan serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Sikap skeptisme profesional ini harus diterapkan dalam semua tahapan proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan audit. Nah, berdasarkan definisinya tersebut, ada dua komponen utama dalam skeptisme profesional auditor. Yang pertama adalah trust but verify. Itu auditor ini boleh eh, mempercayai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, tetapi harus tetap melakukan pemeriksaan. Ya, jadi harus memiliki sifat atau pikiran yang selalu mempertanyakan. Kemudian yang kedua adalah sikap waspada. Jadi, auditor ini harus waspada atau kritis dalam menilai bukti audit. Nah, tanggung jawab auditor yang keempat adalah professional judgment atau pertimbangan profesional. Nah, di sini auditor harus menerapkan professional judgment selama proses audit yang meliputi penentuan materialitas dan risiko audit, prosedur audit, evaluasi bukti audit, evaluasi pertimbangan manajemen, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti. Dan auditor juga harus memiliki kompetensi dalam membuat professional judgment yang diperoleh melalui pelatihan, pengetahuan, dan juga pengalaman. Jadi untuk dapat menerapkan professional judgment ini, auditor um, harus memiliki kompetensi ya, yang nantinya diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan. Kemudian tanggung jawab auditor yang kelima adalah terkait dengan tanggung jawab atas perundang-undangan.
Nah, di dalam standar audit 250 menyebutkan bahwa standar audit 250 ini akan membantu auditor dalam mengidentifikasi kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, namun auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak dapat diharapkan pula untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan. Nah, tanggung jawab atas perundang-undangan ini merupakan suatu tindakan, misalnya penghilangan atau tindakan kejahatan oleh entitas ataupun perusahaan yang disengaja ataupun tidak, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hal ini dapat berdampak atau mengakibatkan dampak terhadap laporan keuangan, baik itu secara direct ya, ataupun secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita coba lihat untuk eee, direct illegal acts-nya atau yang berdampak secara langsung ya, tindakan pelanggaran hukum yang berdampak langsung terhadap jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, ini, berkaitan misalnya terkait dengan, undang-undang pajak ataupun manipulasi pajak. Nah, ini adalah pelanggaran yang berdampak langsung terhadap laporan keuangan. Lalu untuk, dampak secara tidak langsung atau indirect ya, peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap jumlah dan pengungkapan laporan keuangan, namun berdampak pada aspek operasi bisnis, dari entitas, going concern, ataupun adanya sanksi berat. Nah, jadi, ketika auditor itu dihadapkan terhadap ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan, auditor dapat merespon ya, di antaranya dengan memperoleh, pemahaman umum tentang kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana entitas itu harus memenuhi kerangka tersebut. Kemudian, jika, auditor menemukan, dampak yang secara langsung tadi ya, jadi auditor dapat merespon dengan memperoleh bukti yang cukup dan tepat terkait kepatuhan entitas terhadap peraturan yang berdampak langsung terhadap laporan keuangan. Nah, untuk dampak tidak langsung, auditor cukup melaksanakan prosedur audit tertentu yang dapat membantu mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan. Nah, kemudian terkait permasalahan going concern atau keberlanjutan dari eh, suatu entitas ya. Penyajian yang wajar dari laporan keuangan auditan ini tidak menjamin kelangsungan usaha dari suatu entitas. Nah, di mana standar akuntansi keuangan akan mengasumsikan bahwa operasi dari entitas ini akan berlanjut tanpa batas waktu. Nah, disinilah tanggung jawab auditor ya, menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam periode tidak lebih dari 1 tahun ke depan. Dan juga auditor dapat bertanggung jawab untuk mengungkapkan dalam laporan auditor bila diyakini terdapat masalah going concern. Baik, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.